Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi di sini kita mau pergi ke Museum Nasional Indonesia yang berada di Jakarta Pusat. Yuk ikutin perjalanan kita ke Museum Nasional Indonesia. Untuk menuju tujuan, transportasi yang kami gunakan adalah busway, tepatnya dari halte Rumah Sakit Premier Jatinegara sampai ke halte Bidara Cina. Lalu, kami hanya transit sekali untuk melanjutkan perjalanan dari halte Bidara Cina sampai ke halte Monas. Karena pada saat ke museum kami sempat tersesat, maka kami memutuskan untuk jalan kaki dari Monas sampai ke Museum Nasional Indonesia yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Tibalah kami di Museum Nasional Indonesia yang berada di Jalan Merdeka Barat, nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Gue mau nyari kerajaan kita mana, Bray? Hah? Tas titip taruh. Oh, tasnya dititip dulu, Bray. Ya udah, Bray. Ini ada Mursal, ada siapa nih? Ada Retu. Faris. Ada Faris, Bray. Hier ada Sakir, tuh ada gadis. Kita titip tas. Jadi kita tuh disuruh titip tas dulu, Bray. Baru boleh masuk lagi. Tunggu ya, Bray. Setelah menitipkan tas, kami memutuskan untuk melanjutkan mencari peninggalan kerajaan Melayu. Buat yang cowok itu nyarinya di dalam museum, dan buat yang cewek kita nyarinya di luar museum ya. Karena peninggalan kerajaan Melayu tak kunjung ketemu, maka kami memutuskan untuk menemui sang narasumber di Museum Nasional Indonesia tersebut dan meminta arahan kepadanya. Dari jumlah koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional ini tidak terlalu banyak seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya, tapi ada sebagian yang tersimpan di Museum. Beberapa di antaranya ini sejaman dengan kerajaan Melayu, tapi ini bukan merupakan peninggalan kerajaan Melayu, tapi ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari. Namanya adalah Arca Amogapasa. Ya, Arca Amogapasa ini dari sekitar abad ke-13 Masehi. Ini pernah pada waktu itu Raja Singasari bernama Raja Kertanegara. Pernah dengar Raja Kertanegara? Pernah. Raja Kertanegara ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari. Bahkan Raja Kertanegara ini dianggap sebagai raja yang membawa puncak kejayaan dari kerajaan Singasari. Jadi puncak kejayaannya pada masa Raja Kertanegara sekaligus akhir dari Singasari itu pada masa Raja Kertanegara. Ya. Nah, pernah suatu ketika Raja Kertanegara ini memberikan hadiah berupa Arca Amogapasa ini diberikan kepada penguasa di kerajaan Melayu. Penguasa di kerajaan Melayu ini kemudian sebagai bentuk hubungan kerjasama antara kerajaan Singasari yang ada di Jawa dengan kerajaan Melayu yang ada di Sunda. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari politiknya Raja Kertanegara yang dikenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu. Pernah dengar? Ekspedisi Pamalayu pernah dengar? Kenapa? Ekspedisi Pamalayu. Enggak. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk menghadang kekuatan dari Mongol. Jadi Mongol yang ingin menguasai wilayah Nusantara. Nah, kemudian bagaimana caranya Raja Singasari ini kemudian berkolaborasi lah ya dengan kerajaan Melayu untuk menghadap kekuatan Mongol tersebut. Hingga kemudian diberikanlah hadiah ini berupa Amogapasa kepada raja dari kerajaan Melayu tersebut. Ya, namanya Tribunat dalam ulama. Nah, kemudian arcanya ini Amogapasa ini merupakan satu bentuk dari perwujudan Bodhisatwa Walikitara. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada semacam pengikut-pengikutnya, ada 14 atau 14 arca, ya, yang katanya sayang sekali sebagai sudah pada aus. 4 di antaranya dapat kelihatan ya di bawahnya, kemudian 5 di antara sebelah kiri bagian atas, 5 di antaranya lagi sebelah kanan bagian atasnya, ya. Jadi semuanya ada 14. Kemudian di atas lapis Padmasana ya, Padmasananya ganda, kemudian di samping kiri samping kanan juga ada. Kemudian di sini dapat kalian lihat di sini ada arca. Prasasti. Nah, prasasti inilah prasasti yang digoreskan pada masa Raja Kertanegara. Jadi dibuat di Jawa ya, kemudian dibawa ke sini. Tinggal dari kerajaan Melayu di bawah pimpinannya yaitu bernama Raja Adityawarman. Ini salah satu penguasa dari kerajaan Melayu namanya Raja Adityawarman
Nah, selang beberapa tahun kemudian setelah Raja Kertanegara memberikan hadiah ini kepada leluhur dari Adityawarman yang ada di Melayu tersebut, dan kemudian pada masa Raja Adityawarman berkuasa, arca ini kemudian digoreskan di belakangnya berupa prasasti yang menggambarkan bagaimana puji-pujian terhadap Raja Adityawarman. Itu ya, untuk mengukuhkan kekuasaan dari Raja Adityawarman. Nah, ini salah satunya. Namanya arca Mogalarasa. Kerajaan Hindu dan Indonesia dari berbagai macam masa ya. Ada dari masa kerajaan Tarumanegara, ada dari kerajaan kuno, ada dari kerajaan Kediri, dari kerajaan Majapahit, Singasari, macam-macam. Nah, ini sebagai gambaran aja, di sini ada arca namanya arca Ganesha, ini dari kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini ini dari kerajaan Panjalu atau dikenal juga dengan kerajaan Kediri, namanya prasasti Anjuk Ladang yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Oke, mungkin kita materi kalian ya. Ini gambaran saja. Ini arca Siwa Mahadewa di kerajaan Mataram kuno juga. Dan di sini ada Wisnu. Nah, ini Wisnu dari Mataram kuno juga. Kemudian ada juga arca-arca yang lainnya dari satu tempat yang sama ya. Ada arca Brahma, arca Indonesia. Nah, berbicara kerajaan Melayu, ini salah satu di antaranya peninggalannya ya, yang merupakan arca tertinggi di Museum Nasional. Namanya adalah arca Bhairawa Buddha. Ya, Bhairawa Buddha ini merupakan arca yang ditemukan sekitar tahun 1935 di Padang Roco, Sumatera Barat ya. Kalau dilihat dari ya sekarang dari masalah. Nah, arca ini merupakan arca perwujudan dari Raja Adityawarman. Tadi kan dibahas ya, Raja Adityawarman seperti tadi ada prasasti yang digoreskan pada masa ada Raja Adityawarman. Nah, menurut beberapa sumber dikaitkan sosok dari Raja Adityawarman ini diwujudkan dalam bentuk arca Bhairawa. Nah, semasa hidupnya Raja Adityawarman ini merupakan penganut dari aliran Tantrayana yang berkaitan dengan Siwa juga. Oke, nah arca ini dibawa ke Museum Nasional tahun 1930. Ditemukan tahun 1935 ya. Kemudian dibawa ke tahun 1937 disimpan di museum yang sekarang menjadi museum nasional. Oke, tadi Bhairawa itu siapa? Bhairawa itu adalah dewa Siwa ya, dalam kepercayaan masyarakat Hindu. Jadi kalau dilihat ya, kenapa kok disebut dengan arca Bhairawa Buddha? Kalau Bhairawa itu Siwa, kenapa ada Buddha-nya? Nah, di sini lihat di sini kreatisme ya. Ada semacam percampuran kepercayaan atau agama antara Buddha dengan Siwa atau Hindu ya. Nah, makanya di sini terlihat sekali ada simbol Buddha, simbol Hindu. Oke, Bhairawa tadi nama katanya adalah Siwa. Nah, bedanya Siwa dengan yang lain apa? Siwa dalam Bhairawa ini adalah Siwa dalam wujudnya dalam keadaan marah, dalam keadaan murka, dalam keadaan menyeramkan istilahnya. Makanya kalau kalian lihat di kepalanya itu, mukanya itu seperti terlihat melotot. Nah, menggambarkan seperti dia sedang marah. Bahkan digambarkan dia bertaring meskipun tadinya udah nggak kelihatan. Ya. Kemudian tangan kanannya memegang pisau, tangan kirinya memegang mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia. Kemudian digambarkan pinggangnya ada hiasan kepala kalanya juga ya. Kemudian di bawahnya seperti terlihat dia sedang menginjak manusia. Nah, kemudian di bawahnya ada lapik-lapik berupa tengkorak manusia yang menggambarkan katanya lautan merah. Ini berkaitan dengan aliran Tantrayana ya. Salah satu aliran yang berkembang saat itu ternyata apa namanya? Atau arca Bhairawa ini isinya semacam bagian yang mengkilap. Kira-kira gara-gara apa? Kores atau ya? Kira-kira. Jadi kenapa bisa seperti ini? Jadi ceritanya begini. Jadi ketika ditemukan, memang sebelumnya itu kan tergeletak ya, dan malahan terbagi menjadi dua bagian. Yang sedang terdiri dari kanan tergeletak, kemudian tertutup oleh tanah karena di area persawahan. Kemudian ada bagian yang tersingkap, dan oleh para petani saat itu arca ini digunakan sebagai asahan. Asahan untuk menajamkan pisau, menajamkan senjata dan sebagainya suruh menjadi kemudian di bawahnya
sebelah sini. Ada yang bolong juga nih. Nah, yang bolongnya ini kira-kira digunakan buat apa? Ceritanya dulu digunakan sebagai tempat untuk menumbuk padi, kayak semacam sump fungsi gitu. Ya, seperti itu. Makanya kemudian terlihat bolong seperti itu. Itu ya arca pengadilan dari Raja Jawatan, namanya arca bagi Rawa Buddha, dan ini masih dalam ya teman-teman. Jadi sempat dulu kalau nggak salah itu tahun berapa ya, sempat ada permintaan khusus bahwa arca ini akan dibawa ke Jerman untuk dipamerkan di Jerman. Tapi ya berhubung di sini udah masuk masih dalam, ini kalau diangkat juga mentok nggak muat nih, makanya kita agak berani untuk membuat. Akhirnya apa? Akhirnya dibuat karena replika, dan replika dari arca ini sekarang tersimpan di Museum Adat Jawatan yang ada di Sumatera. Ya, memang sudah pecah ya. Jadi ada bagian-bagian yang sudah tidak utuh lagi, dan memang ini aslinya terbagi menjadi dua. Jadi bukan satu bagian batu yang utuh. Jadi memang dibuat ketika awalnya memang dibuat seperti ini. Jadi terpisah. Cuma sayangnya di bagian atas ini terpecah. Ini tentunya pasti gara-gara ulah manusia ya yang tidak bertanggung jawab hingga jadi seperti ini. Oke? Tidak utuh lagi ternyata. Jadi sudah ada yang gumpal bagian kiri dari arca ini, karena mengandalkan semacam sandaran. Kemudian ada yang disebut dengan sirah sakra. Sirah sakra itu semacam sinar kedewaan. Biasanya berbentuk melingkar di belakang kepala seperti itu. Nah, ini juga ada nih. Nah, biasanya kalau ada arca atau patungnya arca ya, arca yang ada sinar kedewaan ini nanti besar kemungkinan bahwa adalah arca yang bersifat kedewaan. Berbeda dengan arca yang tidak ada sinar kedewaannya. Nah, mungkin besar itu arca biasa atau arca manusia biasa, kecuali di agama Buddha. Agama Buddha kan tidak ya. Meskipun ini penggambaran dari Buddha, tapi ya itu jadi ya. Oke, nah kemudian tadi namanya apa? Nah, simbol-simbol dari tanah ya. Ini dapat kalian lihat di gelangnya ya, atau pelat bahunya, termasuk juga gambar-gambar transaksi. Ini merupakan simbol dari aliran tantra yang merupakan aliran yang dipakai oleh Raja. Seperti itu. Yang di atas yang bentuknya bulat kan ada gambar. Nah tadi mungkin saya agak kelewat ya. Simbol siwanya tadi udah ketahui kelihatan ya. Dari namanya aja Bhairawa. Bhairawa itu kan bersifat siwa. Itu agama Hindu. Nah, Budanya dapat kelihatan di semacam gelung atau mahkotanya. Jadi di atasnya itu kan ada semacam segitiga yang ada reliefnya. Reliefnya itu relief Avalokitesvara. Avalokitesvara itu siapa? Biasanya penggambaran dari Buddha atau Bodhisattva ya, menggambarkan bahwa ini adalah agama Buddha. Buddha menunjukkan semuanya kemudian Hindu. Oke, ada lagi yang lain? Iya, cuma itu aja. Sekian vlog dari kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Capek. Jangan patung ya, gue dosa. Ke dalam. Kita nemu tapi kita nggak nemu. Mojokerto. Saya gila-gila ya udah nih. Ini ada orang juga lagi nyari kerajaan Melayu. Dia tadi mana-mana mau capek gila mau jalan deh. Ini kaki udah setengah hilang. Setengah